Oke teman-teman, saat ini saya sudah bersama Mas Syaif. Dia adalah owner dari channel R Plesiran. Nah teman-teman, kali ini saya mau berbincang-bincang sama Mas Syaif, mau ngobrol bareng. Kita mau bertukar pengalaman tentang dunia ternak entok. Oke teman-teman, ikuti terus ya. Gimana kabarnya Mas Syaif? Alhamdulillah baik-baik saja, Mbak. Nah, dan saya itu pingin bertukar pengalaman sama Mas Syaif karena dia sudah melakukan beberapa eksperimen. Saya lihat di channel YouTube-nya tuh ada beberapa eksperimen ya, Ya. Om Syaif. Kira-kira apa saja eksperimennya, Om? Untuk eksperimen yang saya lakukan itu saya terfokus ke pakan. Pakan untuk menekan biaya kos pakan dan proteinnya itu nanti saya akan melakukan praktek menggunakan pakan protein alternatif seperti Oke. itu. Pakan alternatifnya apa? Untuk pakan pokok saya menggunakan fermentasi ampas ketela dan untuk proteinnya saya menggunakan maggot. Maggot. Berarti Ya. sekarang Mas Syaif budidaya maggot juga ya? Ya. Boleh dilihatin? Lebih tepatnya penetasan. Oh, penetasan. Ya, karena Oke. untuk maggot itu sendiri butuh perawatan yang cukup apabila kita akan melakukan indukan. Oh gitu. Ini, Mbak, ini adalah hasil penetasan yang saya lakukan sekitar 3 hari yang lalu sebenarnya. Baru 3 hari ini, Om? Baru 3 hari. Wow, lumayan. Ini makannya apa ini? Makannya ini lebih bagusnya adalah bangkai. Oh, bangkai. Bangkai, Jadi ya. bangkai apa aja ya nanti Bangkai bisa apa aja. diberikan. Kalau misalkan dikasih makan, misalkan kayak isi perut ikan atau apa, bisa nggak itu, Om? Bisa. Oh, bisa. Yang penting lebih bagusnya itu pakai pakan yang berprotein tinggi atau pakan Oh, hewani. yang ada proteinnya. Ya. Jadi dia bisa dikasih sayur-sayuran nih Ya. teman-teman. Tapi yang lebih bagus itu juga dikasih protein. Protein Berarti tinggi. protein itu sangat Ya, berpengaruh ya sangat untuk berpengaruh. pertumbuhan unggas. Oke. Ini sangat mudah sekali, Mbak. Ini Oh, cuman dikasih seperti ini, sangat lahap sekali. Ini baru kurang dari 2 bulan. Oh iya ya, 2 lah bulan sekali kurang ya. sedikit. Ini langsung. Lihat Pak. teman-teman. Ya. Sangat antusias sekali entok-entoknya, bahkan yang sebelah sana itu pengen makan Pengen. juga itu. Kalau yang ini baru umur 1,5 bulan. Berarti sudah segitu. Itu ini 1,5. Ya. Oke, berarti ini untuk pemberiannya langsung saja tanpa perlu dicampurkan pakan lainnya. Tidak. Lebih baik kalau maggot itu terpisah, Mbak. Oh, terpisah karena Terpisah apa itu, Om? karena nanti dikhawatirkan kalau dicampur dengan pakan yang lain, maggot ini kan masih hidup. Iya. Nanti dia akan masuk ke dasar wadah pakan. Jadi malah tidak termakan oleh hewan. Oh, gitu. Oleh entok kita. Jadi lebih baik Diberikan diberikan langsung, secara ya? langsung, habis itu baru dikasih pakan campuran. Oke, Gitu. oke. Untuk manfaat maggot sendiri apa, Om? Manfaatnya untuk pertumbuhan entok? Untuk pertumbuhan entok itu sebenarnya entok di usia 0 sampai umur 1 bulan itu kan Iya. butuh kadar protein yang sangat tinggi. Oke. Kalau teman-teman yang lain mungkin bisa menggunakan pur pabrikan, pur ayam pabrikan. pedaging starter. Iya. Tapi saat ini kan harganya di angka 15.000. Mahal ya? Mahal. Jadi Oke. lebih baiknya pakai maggot. Itu kita langsung berikan. Iya. Kalau usia mintian itu di bawah umur 3 hari, itu jangan. Jangan ya? Jangan dulu karena ukuran maggotnya terlalu besar. Terlalu besar, Ya, oke, nanti iya. kesulitan untuk menelan. Tapi kalau sudah di usia 4 hari ke atas, itu Bisa. bolehlah Oke, kita latih gitu. untuk memakan maggot. Berarti kalau untuk usia masih kecil itu 7 harian ke bawah itu berarti pur murni ya? Kalau saya, pengalaman saya pur murni itu umur 1 sampai 2 hari. Oh, 1 sampai 2 Ya, hari. 3 hari saja. sudah saya latih Oke. pakan maggot Oh seperti iya, itu. oke, siap. Boleh nggak, Om, kita cek kira-kira bagaimana pertumbuhannya? Ini entok Rambon ya jenisnya Entok Rambon, ya? ya. Usia berapa? Usia 2,5 bulan, Boleh belum ada 3 dipegang, Om? bulan. Saya mau Oke, lihat. boleh. Ini kebetulan saya pisah. Kenapa dipisah itu? Ya karena untuk eksperimen, Mbak. Oh, jadi Mas Syaif ini ya, selain Ya. dia beternak, ada channelnya juga, dia juga melakukan eksperimen, Eksperimen, teman-teman. Jadi nggak murni cuma ternak aja ya, Enggak. Om? Jadi Oke. ini adalah eksperimen yang saya lakukan, ada 2 ekor. Iya. Ada 2 ekor, ini yang satu pakan maggot dengan intensitas yang lebih. Jadi maksudnya gini, yang lain saya berikan pakan fermentasi, Oke. tetapi maggotnya sedikit, tapi ini pakan fermentasi juga, tapi maggotnya lebih banyak. Oh, lebih Jadi banyak ada gitu. perbandingan komparasi antara yang saya kandang di sini dan yang saya umbar di sana. Perbandingannya apa? Perbandingannya sangat signifikan, Mbak. Yang pertama adalah dari bentuk warna, itu dia lebih tajam. Oh, pengaruh ya itu Pengaruh. ya, warna ya? Iya, karena untuk protein pertumbuhan bulu juga pengaruh. Oke. Maggot sebenarnya itu juga bagus untuk hewan atau entok yang hias. Oh, itu untuk lebih hias. bagus. Oke, Ya. siap. Karena proteinnya tinggi Karena itu proteinnya tadi tinggi ya? itu tadi. Yang kedua dari segi pertumbuhan sangat jelas sekali. Ini pertumbuhannya di atas rata-rata ya.
dengan pertumbuhan entok yang siem lah. Saya berdasarkan ini jenisnya siem Rambon Silver, ya seperti itu. Ini belum termasuk superan, karena kalau superan lebih besar lagi tentunya, ya. Teman-teman. Jadi itu teman-teman, kadar makanan yang kita berikan ke entok itu sangat berpengaruh pada bulu, pada pertumbuhan juga, seperti yang pernah saya sampaikan di video sebelumnya. Ya, itu ada satu lagi juga. Ada 2 ekor yang saya buat eksperimen, memang sengaja tidak saya umbar dengan yang lain, karena supaya apa? Biar saya tahu, itu bisa tahu pertumbuhan perbedaannya dengan yang lain itu seperti apa bila dikasih pakan yang berbeda. Jadi seperti kasih ini. Bonus. Ya, ini sama-sama ini ya. Sama-sama ini. Berbeda dengan yang saya umbar. Karena yang saya umbar memang kebutuhan magotnya atau pakan magotnya saya kurangi. Oh, begitu. Ya, saya kurangi. Jadi biar kita tahu ya kira-kira pertumbuhannya itu berbeda atau tidak. Kalau yang sebelah tengah ini apa kira-kira? Sebelah tengah ini di samping untuk eksperimen juga ini kecelakaan, Mbak. Kecelakaan? Karena kurang protein, dia diserang dan menjadi kanibal. Jadi ini umurnya, korban bully ya? Ini umurnya 1 bulan, lokal tapi ini, silver lokal. Entok ada bully juga ini ternyata. Ini korban apa namanya? Iya, diburu temannya karena diserang. Kan di usia 1 minggu saya full fermentasi ketika itu. Pengaruhnya apa? Pengaruhnya kalau full fermentasi, protein tubuh entok ini kurang, dia akan mencari protein dari sumber yang lain. Salah satunya adalah temannya sendiri. Siap. Jadi kalau untuk menghindari kanibalisme itu harus dikasih pakan yang kadar proteinnya tinggi. Salah satunya maggot atau pur ayam starter. Gitu. Bisa digantikan sama keong ataupun dari jangkrik mungkin? Bisa. Yang namanya protein hewani itu kan bisa bermacam-macam. Ya? Tapi untuk lebih mudah pencariannya, kalau maggot itu kan tidak mengenal musim, Mbak. Betul. Musim kemarau juga kita bisa untuk pengembangan. Kalau keong itu kan menunggu musim hujan. Om Saif, saya kan punya warung makan nih. Kebetulan kan seafood, jadi banyak banget kotoran-kotoran dari ikan. Lah itu bisa tidak diberikan ke entok? Bisa. Tetapi kalau kotorannya itu bisa dikatakan segar, itu bisa langsung. Berarti langsung diberikan gitu bisa ya? Atau bisa dijemur terlebih dahulu dan digiling. Itu akan lebih awet. Iya. Oke, jadi teman-teman kita nggak perlu kesusahan untuk mencari protein buat hewan ternak ya, karena di alam itu sudah banyak sekali. Om, coba tolong dibandingkan entok yang dikasih maggot yang lebih banyak dengan entok yang dikasih maggot sedikit. Coba bisa dibandingkan nggak Om? Diambil Om. Kita langsung saja ke sana. Ini saya akan ambil ya. Ini saya akan ambil. Ini adalah apa namanya hasil ternakan saya yang memang saya buat eksperimen. Jadi perbandingannya sangat jauh sekali. Ketika saya menggunakan maggot sebagai nutrisi, yang ini saya berikan katakanlah full ya. Saya bantu pegangkan. Ya. Full. Aduh. Kalau yang ini tidak. Karena memang di kandang saya itu eksperimen itu sangat penting. Karena apa? Untuk mencari pakan-pakan yang ideal. Di samping itu saya juga melakukan pengembangan pakan untuk menekan kos biaya pakan. Seperti itu. Jadi ini teman-teman perbandingannya. Ini entok 2 yang saya pegang dan sama Mas Saif pegang itu adalah satu umur ya. Mereka satu umur tapi berbeda ya dari segi bulu dan juga dari segi besarnya. Mereka berbeda. Ini karena yang sebelah yang dipegang Mas Saif itu adalah full maggot, yang sebelah ini cuma dikasih maggot dikit ya. Maggot dikit, lebih banyak fermentasinya. Gimana? Terus terkait dengan itu semua Mas Saif, berarti kalau untuk pakan fermentasi itu kira-kira nilai gizinya bagaimana? Kalau misalkan ya kita tidak berikan protein, hanya full fermentasi, itu kira-kira untuk pertumbuhan entok sendiri bagaimana? Selama ini saya sudah melakukan uji coba pembuatan pakan fermentasi itu 3 kali atau 4 kali lah. Yang terakhir itu pakai daun indigo vera yang kadar proteinnya itu di angka 37%. Kalau maggot itu kan di angka 40%. Lebih tinggi lah. Ketika saya menggunakan pakan protein tinggi indigo vera saya buat fermentasi, itu yang terjadi apa? Gosong. Daunnya itu gosong. Jadi malah rusak. Ya. Lah, sampai saat ini saya menganalisa itu berarti kalau pakan yang berprotein tinggi jangan dibuat fermentasi. Alangkah baiknya diberikan langsung ke peternak, itu akan lebih efektif untuk pengejaran bobot. Jadi mungkin karena mungkin difermentasi
digosong dia nilai proteinnya malah turun Rusak. ya. Mungkin Iya, bisa jadi seperti rusak. itu teman-teman. Jadi Jadi- kalau proteinnya tinggi mending diberikan secara Ya. langsung. Kalau pembuatan pakan fermentasi itu lebih baik pilihlah bahan yang berprotein rendah seperti ampas ketela, ampas Oke. tahu, dan ampas jagung. Seperti itu. Oke, jadi kesimpulannya kira-kira seperti apa Om untuk pakan yang ideal untuk kandangnya Mas Syaif ini bagaimana kesimpulannya? Jadi kebutuhan pakan itu kan yang pertama itu adalah kebutuhan karbohidrat. Selama ini teman-teman peternak pemula itu menggunakannya adalah bagatul. Mengingat bagatul sekarang di angka Rp5.000 sampai Rp6.000, bisa kita ganti dengan pakan fermentasi ampas-ampasan. Iya. Bisa ampas ketela, bisa ampas tahu. Itu yang pertama. Yang kedua, tingkat protein juga harus diperhatikan. Maka dari itu kita bisa memberikan pakan alternatif yang berprotein tinggi mulai dari maggot itu sebagai penunjang proteinnya dari hewani atau dengan keong, atau kalau hijau-hijauan pilihlah hijauan yang berprotein tinggi, yaitu adalah daun odot maupun daun indigo vera. Oke. Seperti itu. Jadi itu kesimpulannya teman-teman. Kita tidak hanya cari murah dan praktisnya saja ya, kita harus perhatikan dari nilai-nilai gizinya supaya pertumbuhan entok itu bisa ideal. Iya. Kalau maggot itu kan gampang sekali. Kita tetaskan 1 gram saja, nanti kalau pakan maggotnya itu berprotein tinggi seperti bangkai ayam atau bangkai burung merpati atau hal-hal yang lain, itu bisa pertumbuhannya adalah 40% dari awal kita menetaskan. Jadi bisa 1 gram menghasilkan 5 kilo. Oh gitu. Gitu. Tapi kalau untuk cari bangkainya ini Om, kalau misalkan saya kan punya keinginan nih, Ya. pengen pelihara maggot ya, Ya. pengen budidaya maggot. Untuk cari bangkainya itu gimana itu? Bisa kalau- dari itu tadi ya mungkin ya, dari jeruan-jeruan ikan Ya juga bisa mungkin ya. bisa. Kalau maggot itu kan sifatnya kan menghisap sari. Sarinya. Jadi jangan khawatir diberikan bangkai ataupun jeroan-jeroan itu tidak akan bau. Tidak Karena bau. dia kondisinya akan kering dan menyusut. Nah, kalau menggunakan pakan yang lain itu bisa seperti sayur-sayuran atau sayur-sayuran yang sudah tidak terpakai. Iya, itu iya. tapi nanti bobot maggotnya Kurang itu ya, akan kurang- berkurang. kurang gemuk lah pertumbuhannya cuma istilahnya, 20 sampai 25% bila Iya. dibandingkan dengan pakan yang berprotein tinggi. Oke, Seperti itu. jadi itu teman-teman nggak cuma entok saja yang butuh protein, maggot pun juga begitu ya. Ya. Jadi pertumbuhan maggot juga akan lebih cepat besar jika dia makannya penuh protein kayak gitu. Oke teman-teman, sekian dulu bincang-bincang saya dengan adik saya ya terkait tentang pakan entok ya teman-teman. Kita sudah berbagi pengalaman tentunya di sini teman-teman boleh ambil kesimpulan dan yang mana yang baik bisa diterapkan di kandang teman-teman semua. Terima kasih ya Mas Saif Ya, sudah sama-sama. berbagi informasi. Besok saya juga akan terapkan di entok-entok saya. Sampai jumpa di channel Bang Rinto.